Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Eko dan Ustadzah Aini yang sudah bergabung di Zoom meeting kita. Anak-anakku, anak-anak rohis yang luar biasa, yang hebat-hebat dan terus bersemangat ya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa melanjutkan pengajian atau kajian kita. Mohon maaf tadi agak lama karena saya hari ini ujian. Alhamdulillah tadi sudah selesai ujiannya. Jadi bukan ujian karena musibah atau ujian balak ya, tapi saya sedang mengikuti diklat secara webinar ya, secara online, yaitu menerjemahkan Al-Quran dan pemahaman Al-Quran yang diadakan Lembaga Pendidikan Ilmu Al-Quran. Alhamdulillah hari ini tadi adalah ujiannya atau ujian tulis. Jadi selesai menjelang asar, lalu saya teringat belum membuat paparan untuk kajian sore hari ini, sehingga saya terlena membuat PPT, akhirnya lupa tidak segera membuka Zoom. Alhamdulillah sudah terbuka. Ini di layar terlihat 20 peserta, luar biasa ya. 20 peserta ini kalau jadi orang hebat semua, ini Indonesia akan diwarnai dengan orang-orang hebat, diwarnai dengan orang-orang yang memiliki semangat keagamaan ya. Bung Karno itu pernah mengatakan, berilah aku 10 pemuda, maka akan aku goncang dunia. Kalau 10 pemuda saja itu dunia goncang, ini kalau 20 siswa, 20 rohis, Indonesia ini jadi luar biasa. Goncang dalam arti itu heboh, geger, karena kecerdasan dan kepandaian. Baik anak-anak sekalian, saya coba akan share dulu ya. Saya sharekan dulu PPT ya. Nah, ini apa? Sudah nampak PPT saya? Coba ada yang membuka ini. Satu. Sudah kelihatan Pak Eko? Mungkin Pak Eko? Halo Ustadz Eko? Sudah nampak ya? PPT saya sudah nampak? Sudah. Oke. Nah, ini kan wajahnya tidak asing ya. Ini sengaja saya tampilkan lagi karena ternyata rohisnya ini kan ada anak baru ya. Ini ada 7G, ini ada Rizky. Siapa ini? Ya. Jadi kita membahas sore hari ini, judulnya adalah berusaha menjadi muslim sejati. Berusaha itu artinya ya kita berusaha supaya kita jadi orang muslim yang benar-benar muslim. Nah, jadi kegiatan kita sore hari ini itu diniatkan benar-benar menjadi seorang muslim yang sejati. Nah, ini nama saya ya. Saya kira yang kelas 8, kelas 9 sudah kenal ya. Yang kelas 7 baru kenal sekarang ya. Semoga nanti terus bersemangat ya, terutama yang kelas 7. Baik. Sebelumnya kita nanti kalau bisa dibuka ya, mic-nya dibuka. Ya, silakan nanti mic-nya dibuka supaya waktu neriakan yel itu kita bisa lebih semangat ya. Saya nyoba ini ya baru mikir beberapa menit yang lalu ya sebelum buka Zoom ya.
Nanti kalau ada yang zel lain boleh, silahkan nanti kita sharing. Saya mencoba zelnya Rohis itu satu cerdas. Ya. Ini mungkin terbalik ya. Yang kedua ikhlas. Yang ketiga tangkas. Yang keempat Allahu Akbar. Nah, ini mungkin terbalik ya. Jadi kalau cerdas itu kaitannya dengan akal ya, atau pengetahuan. Lalu ikhlas itu kaitannya dengan hati. Sedangkan tangkas itu kaitannya dengan keterampilan. Itu maksud saya. Nah, tapi nanti kalau anak-anak pengen lebih keren lagi, silakan. Sekarang lah. Jadi kalau saya teriakkan Rohis 29, semuanya jawab dengan keras. Cerdas itu diletakkan di kepala ya. Lalu ikhlas diletakkan di hati. Kemudian tangkas, angkat dua tangan. Lalu Allahu Akbar. Nah, itu angkat satu tangan. Bisa anak-anak? Ya. Jadi ketika bilang cerdas, di mana letaknya? Kita letakkan di kepala kita, atau dua kepala boleh itu ya, sarwah ya. Tadi contohnya di dua kepala. Lalu nanti kalau pas ikhlas diletakkan di dada ya, di hati. Anggap aja hatinya di dada ya, di jantung itu. Lalu tangkas dua tangan diangkat begini, walaupun saya tidak kelihatan ya. Nanti di akhir-akhir ketika tidak share ini tetap kita coba lagi. Kemudian Allahu Akbar, teriakkan takbir dengan tangan satu diangkat. Saya coba ya, sekarang semuanya dibuka. Semuanya dibuka, apa mic-nya? Atau saya coba, bisa enggak ya? Mana-mana. Bisa bantu semuanya. Oke, sudah cukup, anak? Ya. Coba saya teriakkan. Rohis 29. Ayo. Allahu Akbar. Ibumu ben bingung. Apa anakku ini apa ngadepin kok teriak-teriak gitu ya. Saya ulang lagi. Rohis 29. Cerdas, ikhlas, tangkas, Allahu Akbar. Baik. Lanjutkan. Lanjutkan. Kenapa ini kok berhenti share saya? Mohon maaf ya. Nah ini. Teriakkan dengan lantang. Kalau saya bilang nanti atau sekarang, anak-anak jawab yang keras dengan jujur. Ini mic-nya jangan ditutup dulu. Semuanya dibuka dulu semua. Ini belum materi ya. Biar rame-rame dulu. Semangat-semangat dulu ya. Walaupun tidak jelas. Oke, saya tanya dulu. Nanti atau sekarang? Halo? Kok nggak ada suara? Nanti atau sekarang? Sekarang. Sekarang. Maksudnya apa? Sekarang. Ya, sekarang. Maksudnya apa? Kalau mau berbuat baik, jangan ditunda. Ya. Yang kedua, berubah atau tetap? Berubah. Kalau anak-anak ingin menjadi lebih baik, harus berubah, tidak tetap. Yang biasanya males sholat, tetap males sholat. Yang biasanya males ngaji, tetap males ngaji. Itu kalau jawab tetap. Tapi kalau jawab berubah, yang biasanya malas sholat menjadi semangat. Menjadi semangat. Yang biasanya males baca Quran menjadi berubah, semangat baca Quran. Ya. Menghilangkan atau membuat? Ayo. Membuat. Nah, ya. Anak-anak usahakan berani membuat. Makanya kita
Kalau berani saya tantang ya, anak-anak Rofis buat buku. Ayo, membuat buku, buat tulisan karya ya, yang mengandung makna, tulisan cerpen boleh, tulisan kisah boleh, imajinasi boleh ya. Nanti di grup Rofis ya. Kita harusnya membuat, jangan menggunakan. Kita itu harus jadi pelaku sejarah, jangan menjadi objek sejarah. Kerja keras apa cerdas? Kerja keras. Keras. Belum. Kerja cerdas. Ya, kalau bisa kerja cerdas. Kerja cerdas. Kalau kerja keras, itu bapak-bapak yang jadi, mohon maaf ya, tukang mulung sampah, tukang beca, itu kerja keras, tapi hasilnya kecil. Tapi bukan berarti tidak baik ya. Baik, kalau nggak ada tukang buang sampah ya kita juga nggak akan bisa bersih ya. Tapi karena kalau kita menggunakan kecerdasan akal kita, maka hasilnya lebih baik ya. Menginspirasi apa mengajar? Menginspirasi. Inspirasi. Biasanya ini saya guru. Itu menginspirasi apa mengajar? Kalau bisa guru-guru itu menginspirasi. Menginspirasi itu maksudnya gimana? Orang itu kalau melihat guru, murid itu kalau melihat guru atau orang melihat kita, orang itu terpengaruh untuk aku pengen koyok arek kuwi. Wis arek ayu, ganteng, soleh, solihah, nah, itu maksudnya. Jadi kalau bisa kita menjadi inspirator. Menunggu atau memulai? Memulai. Iya, luar biasa ya. Jadi kalau mau berbuat baik, jangan menunggu, tapi memulai. Ya. Memberi apa menerima? Memberi. Ya. Memberi ya. Jadi anak bagus itu jangan maunya menerima saja, tapi nggak mau memberi. Lalu proses apa hasil? Proses. Ya. Selalu berproses. Jangan terpengaruh dengan hasil. Aku mendino ngaji, hasilnya mau sakmene, aku mendino ngapal nih, gak apal-apal, gak usah wedi, gak usah takut, gak usah putus asa, tapi kita tetap menghargai proses. Yang penting proses kebaikan. Best friend atau soulmate? Ayo. Best friend apa soulmate? Best friend. Just friend. Ayo, best friend apa soulmate? Soulmate ya. Kita sesama Rofis itu harus jadi soulmate. Soulmate itu apa? Ya, bahasa yang lain adalah sahabat. Nah, ada ustadz yang menyebutkan itu ya. Apa bedanya teman, sahabat, dan pacar? Ayo. Ada yang tahu? Itu pengajiannya Gus Miftah itu ya. Apa bedanya teman, sahabat, dan pacar? Ayo. Siapa yang tahu? Ayo. Kalau teman, ya teman itu adalah orang yang akan datang kepada kita kalau kita sedang jaya ya. Jadi kalau teman itu 1000 orang yang akan menemui kita, bertemu pada kita ketika, atau banyak orang yang selalu mengingat kita, tapi ketika kita sukses, itu teman ya. Kalau pacar, satu orang yang melupakan 1000 orang ya. Hanya satu orang tapi membuat orang wis koncone neng sandinge dunia hanya milik berdua. Nah, itu ya. Itu kalau pacar. Kalau sahabat, oh beda sahabat. Kalau sahabat
satu orang yang selalu bersama kita, satu orang yang selalu ya menemani kita, mensupport kita, sekalipun kita dalam keadaan jatuh atau tidak sedang sukses. Nah, sampean harusnya begitu ya. Sebagai rohis, sampean harus selalu mengingat teman, selalu mengingat sahabat. Makanya di rohis itu kita ini sahabat, bukan teman lagi ya. Kalau teman itu ya lek enek perlune moro, lek enek perlune menghubungi.